Halo guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semua? Semoga dalam keadaan sehat, dilancarkan rezekinya, lancar juga segala urusan ya guys. Amin ya robbal alamin. Ya belakangan ini banyak sekali yang menyoroti sikapnya Prof Yusril ya guys. Banyak yang menyayangkan kenapa Prof Yusril tidak konsisten dengan sikapnya ya guys. Seperti video yang satu ini ya, kita baca ya. Entah apa yang kau pikirkan sekarang, Prof. Kembalilah ke jalan yang benar. Tempatmu bukan di sana, Prof. Kami rindu pikiran dan kata-katamu yang selalu membela kami. Ya, ini dari netizen ya, guys, bukan dari video yang saya buat ya. Kalau saya sih tidak terlalu memikirkan ya. Kalau dia sudah tidak konsisten, ya sudah kita tinggalkan ya. Seperti misalnya Pak Prabowo di 2019 kita dukung penuh, kemudian dia tidak konsisten di 2024 kita tinggalkan ya guys. Tapi kita penasaran juga ini ya, gimana sih sikap Prof Yusril yang dulu ya guys. Ya kita tonton ini ada videonya ya. Segoblok-goblok presiden. Dia presiden, dipanggil Panglima TNI. Nah, hari ini saudara saya pecat. Berhenti itu Panglima TNI. Nggak bisa ngelawan. Tanya nih sama Pak Gatot sebelah saya ini. Pak Gatot senyum-senyum. Jadi, jangan kita itu pikir, oh ini orang kok tampangnya sederhana, tampangnya wong deso, gitu ya. Kasih kita pilih jadi presiden. Ya, jangan model Pak Yusril, orangnya berduit, ya, bajunya kayak Tengku Melayu, katanya kan begitu kan. Bagi yang ini tidak ada pengaruh wajah orang itu dengan kebijakan-kebijakan yang dilakukan. Ya. Bung Karno itu, siapa yang bilang Bung Karno itu tampangnya merakyat? Enggak. Pakai jas putih pentereng, sepatunya mengkilat, kacamatanya Yahud, mereknya Ray-Ban zaman dulu itu. Pecinya bagus. Bung Karno gagah, pakai mobil bak terbuka. Hobinya koleksi barang-barang antik, patung, lukisan. Siapa bilang Bung Karno merakyat? Enggak merakyat tampangnya itu. Tapi siapa yang mengatakan Bung Karno itu tidak pro rakyat? Sangat pro. Lah yang sekarang ini tidak ada hubungannya. Wajah itu lah katanya saya ini dibilang diktator, wong tampang saya tampang wong deso. Nggak ada urusannya. Tampang wong deso nggak deso itu bisa aja jadi diktator. Tampang deso nggak deso bisa aja pro asing, tidak pro kepada rakyatnya sendiri. Itu video Prof Yusril ketika masih waras ya guys. Dan itu betul katanya ya. Siapa yang menyangka Pak Jokowi seperti sekarang ini ya, yang menghalalkan segala caranya, bahkan anaknya dia letak menjadi calon wakil presiden demi meneruskan dinastinya ya guys. Dan yang paling betul sekali, siapa yang menyangka Prof Yusril bisa jadi sekarang ini yang belum, kalau kalau kata kami ini belum kering ludahnya mengatakan bahwa ada cacat hukum di pencalonan Gibran dan sekarang dia membelanya guys. Tidak ada yang menyangka ya. Dan nanti kita lihat pendapat dari para netizen ya. Ini ada video yang menurut saya jika Prof Yusril mendengarnya ini pasti menangis, paling tidak tekanan batinnya yang kena ya. Kita tonton ya guys. Bang Hotman Paris itu mungkin pada situasi Ya tertentu video saya ini berpikir dari ada benarnya juga kalau beliau dialog katakan ILC ya. misalnya omon-omon dan seterusnya pada saat itu ada semacam pengakuan diam-diam. Nah sekarang kita berempat orang nih sudah dinyatakan atau 3 orang dinyatakan sebagai kontestan yang siap berkontestasi di alam Ya nanti kita demokrasi yang dengar terbuka pendapat dan dari partisipatoris Bang seperti itu. Ferry Amsari ya guys. Sekarang kalau ada satu pihak yang merasa dirugikan dengan satu kebijakan keputusan daripada penyelenggara negara atau KPU misalkan, pertanyaannya sejauh mana yang bersangkutan itu konsisten untuk mempersoalkan itu. Kalau misalnya dianggap bahwa nanti kontestasi ini akan menghasilkan satu produk yang akan tidak sehat atau satu produk yang nantinya dinilai sesuatu yang akan bermasalah di kemudian hari. Tidak pernah menggunakan instrumen untuk menyikapi itu. Sehingga dengan demikian kontestasi diikutkan dengan satu harapan atau ekspektasi kita ikut saja siapa tahu kita yang menang. Makanya banyak narasi yang kita kembangkan atau kita balik bertanya. Atau sebaliknya kekuasaan tidak Entar dulu Bang, sejahat. entar dulu. Misalnya Biar begini, jelas gitu loh. makanya Jadi makanya bisa supaya menang, bisa juga berharap ada moralitas yang masih terjaga. Oke, Pak. setuju. Ya, Saya ingin mulai dengan pandangan Zedblik dan Lewitsky yang bicara soal how demokrasi dies ya. Dia menceritakan bahwa demokrasi itu mati karena pemimpin yang dipilih secara demokratis.
saya mau menceritakan bagaimana hukum tata negara itu mati. Hukum tata negara itu mati oleh intelektual hukum tata negara yang membunuhnya secara demokratis pula. Ya itu dalam sekali ya kata-kata dari Bang Ferry Amsari ya guys. Saya ingin kata-kata ini didengarkan oleh Prof. Yusril ya guys. Paling tidak jika Prof. Yusril mendengarkan ini, tekanan batinnya kena ya guys. Itu paling tidak ya, bisa jadi bunuh diri, itu paling buruk ya guys. Ya, tapi kita tidak mengharapkan hal itu terjadi ya. Tapi saya ingin sekali ini kata-kata dari Bang Ferry ini didengarkan oleh Prof. Yusril ya. Saya ingin melihat bagaimana itu wajahnya Prof. Yusril nanti mendengar ini ya guys. Ya kita tonton sampai habis, nanti kita lihat bagaimana pendapat dari para netizen ya. Dan itu mungkin bisa dituturkan dari pendapat Prof. Yusril Iza Mahendra dan Bang Fahri Bahmid. Misalnya pendapat Prof. Yusril sebelum menjadi kuasa hukum. Beliau menyatakan bahwa proses pencalonan Gibran itu cacat hukum. Sabar Bang. Saya klarifikasi aja supaya sebelum kesesatan Sabar. ini. Saya Bentar, duduk di bentar, sebelah satu Prof. salah Yusril saja. ketika Satu beliau aja. menyatakan itu. Pak Yusril itu tidak bilang cacat hukum, tapi Cacat problematis. Itu berbeda loh. Cacat hukum. Saya duduk di sebelah dia. Saya duduk Yusril di sebelah. bilang cacat hukum serius gitu Saya loh. duduk setelah beliau menyatakan cacat hukum. Ya silakan. Cacat hukum. Kedua, beliau menyatakan bahwa proses pemilihan presiden 2024 ini adalah proses pemilihan atas nama anak presiden. Itu clear, saya duduk di sebelah. Nah, saya mau menceritakan bagaimana para intelektual hukum tata negara tidak jujur dalam banyak hal. Bahwa sebelum bercerita model putusan dan lain-lain, ada sebuah kerusakan yang luar biasa dalam proses. Dan itu seolah-olah mau dikesampingkan. Padahal ada moralitas yang dibunuh di sana. Contoh, Bang Fahri tidak bicara bagaimana kacaunya putusan 90 itu. Ada 4 orang hakim bilang tidak sama sekali, ada perubahan untuk 169, pasal 169 huruf Q, soal usia dan alternatifnya. Itu 4 orang. Lalu 2 orang mengatakan tidak boleh ada alternatif untuk usia 40 tahun kecuali untuk gubernur. Dan 3 orang bicara boleh seluruh elected official sebagai alternatif selain usia 40 tahun. Ini no contest, tidak ada yang terjadi dengan putusan ini. Siapa yang bicara soal kekacauan ini? Mungkinkah ketua Mahkamah Konstitusi yang lama dipanggil untuk menceritakan apa yang terjadi terkait putusan 90 ini ketika dia mendaftarkan di hari libur perkara ini? Siapa yang hendak bicara ini? Siapa yang mau terbuka soal ini? Di sidang MK sendiri. Kenapa ini disembunyikan dari ruang publik bahwa perkara yang muncul yang Anda sedang bela adalah perkara yang rusak atas nama konstitusi. Jadi bagi saya perkara ini sudahlah, kita semua sudah tahu bahwa pelaku utamanya, intelektual dadernya adalah Presiden Republik Indonesia yang sedang mengacaukan seluruh sistem dan subsistem hukum tata negara yang ada. Pemilu kita ini buruk bukan karena dirty vote, tapi memang sudah buruk dari asalnya. Nah sayang, para intelektual hukum tata negara yang ada di ruangan itu seolah berdebat hal-hal yang tidak perlu dan tidak esensial untuk memperlihatkan betapa hebat kemampuan hukum tata negaranya. Padahal harusnya Bang Fahri kan harus nyinggung ke Bang Hotman Paris. Bang, bukan begini teknik hukum acara di MK. Hal yang sepele tidak diingatkan oleh Bang Fahri. Padahal kacau sekali apa yang dipertontonkan itu. Kalau kita sedang bersidang di MK, salah sedikit dalam hukum acara pasti sudah ditegur hakim tuh. Nah ini yang
pengacara-pengacara, mohon maaf bahasanya pengacara mewah dalam takaran beracara kita, mereka tidak terbiasa beracara di Mahkamah Konstitusi. Sehingga kemudian terjadilah gimmick-gimmick yang rasanya tidak perlu. Yang tugas Bang Fahri mengingatkan sebelum masuk Jadi sidang. kayak kasus entertainment. Bang Fahri harus ingatkan, bukan begitu bro, hukum acaranya. Iya itu dia guys. Saya rasa video ini wajib ditonton oleh Prof Yusril ya guys, agar nanti Prof Yusril bisa sedikit menyadari bahwa yang dia ambil itu salah, atau sudah menyadari tapi dia malu untuk mengakuinya guys. Kemungkinan dengan kata-katanya Bang Ferry Amsari ini ada tekanan batinnya untuk mengakui itu ya guys. Ya selanjutnya kita lihat bagaimana tanggapan dari para netizen ya guys. Dari hati ke hati. Bagaimana pembicaraan beliau ini dengan Jokowi? Oh, apa video ini? Jadi, Tanya dong dari tim hati. kuasa hukum 03 mau bicara dengan siapa nih? Hah? Pak Yusril. Kasih tahu Bang Yusri. Ya, apa? Menurut kamu apa? Ada deh. Ada arahnya ke sana ya? Ada deh. Tanya Bang Yusril dong. Bismillahirrahmanirrahim. Mari kita lihat Bang Yusril ngomong apa tentang hasil gugatan pihak 01 dan pihak 03 kemarin di MK. Dan alhamdulillah MK memutuskan 01 dan 03 menang, artinya mendiskualifikasi 02 ya, karena terbukti kesalahan di sana dan kecurangan. Tapi lagi-lagi Bang Yusril mengklaim ada cacat hukum ataupun masalah di hakim kemarin. Ya, keputusan itu dianggap cacat dan salah dan perlu dipermasalahkan. Saya katakan kepada Bang Yusril, Anda telah salah menilai hakim. Anda hanya menilai satu pihak yang salah. Ya, saya rasa begitu, Bung. Coba kita lihat ekspresi wajah Bang Yusril. Ini lihat. Astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Memilukan hati yang sempit, membela yang salah hanya demi uang, hanya demi kepentingan, hanya demi martabat dan kedudukan. Tak akan membahagiakanmu, Bung, dunia akhirat, Bung. Dosamu tidak akan diampuni oleh Allah. Ingat itu. Saya bukan Tuhan. Tapi satu kesalahan, Anda membunuh walaupun secara tidak langsung nilai-nilai hak seorang muslim dan syaratnya. Itu jauh lebih besar dosanya daripada Anda menipu, mengambil uang orang. Tapi ini ratusan juta Anda tipu. Jauh besar dosanya, Bung. Ya. Satu saja Anda membunuh orang muslim, haknya, jiwanya, syaratnya. Anda telah membunuh seluruh umat muslim di dunia ini, Bung. Ini bukan saya ngomong, tapi Rasulullah SAW. Dan itu bahaya bagi Anda, terancam. Anda istighfar, Anda tobat, Anda ngasih uang walaupun sebesar gunung emas atau sebesar gunung atau Jabal Uhud, tidak mampu, Anda akan mempertimbangkan amal baik Anda di hadapan Allah. Tidak akan pernah. Ya, dan untuk menanggung resiko atau untuk bertanggung jawab dan Allah akan terima taubat dan ampunan Anda, hanya satu, Bung. Anda membela kembali yang benar dan mengungkapkan kesalahan, ya, dan Anda harus berkorban jiwa dan raga untuk menyelamatkan diri Anda di hadapan Allah. Camkan itu, Bung. Baik. Yang kedua, terkait Anda katakan dengan hal-hal narasi, kemudian asumsi-asumsi, saya rasa Anda telah salah juga. Kemarin Anda katakan kubu 1 atau kubu 3 hanya mengandalkan narasi, fakta tanpa bukti, kebenaran tanpa bukti. Bung, dalam Islam atau dalam undang-undang negara ada kasus perlu ada narasi. Anda perlu lihat lagi Al-Quran, tinjau ulang kembali dalam sudut
khazanah keislaman, Al-Quran itu berbicara, narasi isinya semua. Sepertiga hukum-hukum itu hanya beberapa saja, dan kandungan-kandungan kisah lebih banyak daripada hukum. Kemudian asumsinya pun jauh lebih sedikit daripada hukumnya. Contoh, Al-Baqarah berkata tentang sapi Bani Israel, kisah-kisah Nabi Musa dan orang-orang Yahudi dan Nasrani. Tapi hukum yang ada di dalam sana sedikit sekali. Salah satunya agar kita kembali pada Allah, menuhankan Allah dengan pembuktian-pembuktian lainnya. Nggak perlu banyak-banyak untuk pembuktian. Kalau Allah Musa taklima, Musa berbicara langsung dengan Allah, itu salah satu bukti ya kepada Bani Israel dari sekian kisah. Itu Bung. Turut Katolik di sini mengkualifikasikan Presiden Jokowi itu melakukan kejahatan. Ada beberapa catatan saya untuk Yusril. Yang pertama, kehadiran Frans Magnisuseno di sidang di MK bukan dalam kapasitasnya sebagai pastor Katolik. Dia datang sebagai ahli. Keterangan yang diberikan bukan keterangan saksi fakta, tapi keterangan ahli. Sebagai ahli, maka keterangan yang dia berikan adalah kajian-kajian menurut keahliannya. Jadi dia tidak berbicara data, tidak berbicara fakta. Kalau Yusril menuntut Frans Magnisuseno untuk membeberkan data, itu kesalahan. Dan apalagi mengatakan bahwa Frans Magnisuseno tidak tahu apa-apa, tidak ada bicara tanpa data. Ya memang dia datang bukan berbicara data, dia berbicara dari segi keahliannya, dari segi teori, dari segi kajian filsafatnya. Itu yang pertama. Yang kedua, mengait-ngaitkan kapasitasnya sebagai pastor Katolik dengan keterangan yang dia berikan, ini juga kekeliruan berpikir Pak Yusril. Tidak ada hubungannya. Itu di belakang kata-kata itu seolah-olah memancing orang untuk memusuhi Frans Magnisuseno. Apalagi dengan kata-kata Anda mengatakan berbicara tidak tahu apa-apa, berbicara tanpa data. Orang yang tidak berpikir kritis menganggap bahwa kata-kata Anda itu adalah benar. Mereka tidak mau tahu bahwa Frans Magnisuseno datang ke pengadilan itu di MK sebagai ahli, bukan membawa data, bukan kesaksian tentang data, tentang fakta, sama sekali enggak. Anda jangan menghasut orang loh. Ketahui posisi Anda itu orang yang terpandang, itu sangat mempengaruhi sikap masyarakat, apalagi di tingkat akar rumput, yang orang yang kebanyakan tidak mau berpikir kritis. Ya, sadari itu. Hal ketiga, saya juga mendengarkan pernyataan dari Frans Magnisuseno. Dan saya tidak mendengarkan pernyataannya yang mengatakan bahwa Jokowi melakukan kejahatan. Dia melakukan kajian teoritis secara etika jika presiden melakukan itu. Ya ada keterangannya, dikatakan jika presiden. Tetapi tidak menyebutkan Jokowi. Nah herannya kok Yusril mengarahkan pemikirannya pada uraian dan keterangan Magnisuseno itu ke Jokowi. Nah ini yang bahaya justru, karena Frans Magnisuseno itu mengkaji pada tataran teoritis, tetapi justru Yusril langsung menerapkannya kepada Jokowi. Berarti apa yang diuraikan oleh Frans Magnisuseno justru Yusril yang menuduh Jokowi melakukan hal yang apabila itu dilakukan oleh seorang presiden, dan itu suatu kejahatan. Dan itulah yang dituduhkan oleh Yusril sendiri kepada Jokowi. Nah ini yang bahaya. Jangan gitu Gue udah 4 hari berturut-turut gitu nonton sidang MK. Per hari ini gue juga masih nonton gitu pembuktian pihak terkait. Kayak secara keseluruhan gue seneng banget nontonnya. Kenapa? Karena gue serasa dapet ilmu. Kayak kuliah aja gitu. Kalau gue lagi gabut dengerin gitu. Dan ini menurut gue emang level up lah sidang MK-nya dari 2019. Ini menurut gue ya. Ada satu ahli yang pada saat gue ngelihat pemaparannya tuh sangat amazed gitu, sangat kagum. Yaitu pas bagian Pak Fit Adrison. Ini kan gue langsung kepoin ya. Ini ada di Google by the way. Dan education-nya emang wow, it's PhD bro. Gue jadi kepikiran pengen belajar lagi gitu. Cuman memperkirakan kepusingannya nanti kayaknya.
Dan yang menjadi pembeda of course gitu ketika ditampilkan ini ya ini angka yang bermain gitu. Beliau melakukan analisa menggunakan angka. Bahasanya banyak banget dari mulai nge-breakdown suara Pak Prabowo dari pemilu sebelumnya di suatu area tertentu, efek petahana gitu, efek bansos dan lain sebagainya. Teman-teman bisa nonton ulang soalnya ini ilmu menurut gue. Nah, satu hal yang membuat gue kepikiran adalah presentasi bagaimana hubungan perilaku miopik dengan perolehan suara. Ya, perilaku miopik ini itu masih banyak di masyarakat kita sendiri sebenarnya. Miopik ini tuh penempatan prioritas yang keliru gitu antara sasaran jangka panjang dan jangka pendek. Beliau di sini menulis gitu, masyarakat dengan penghasilan rendah dan berpendidikan rendah cenderung bersifat miopik, masih berjuang untuk memenuhi kebutuhan harian, implikasi jangka panjang memiliki bobot yang rendah dalam membuat keputusan. Jadi berdasarkan definisi Google tadi gitu, ada kekeliruan dalam menempatkan prioritas, sehingga pada saat pilpres pun prioritasnya yang utama adalah perut dulu gitu. Gimana nih untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Nah disitulah bansos naik gitu, which is sebenarnya kalau pemilihan pilpres kan idealnya ya long term gitu, untuk kebijakan pendidikan, pembangunan, dan sebagainya. Nah ini beliau memperlihatkan ya ilustrasi perilaku miopik gitu. Jadi kayak perlakuan A terhadap B 4 tahun terakhir, yang buruk, terus 1 tahun terakhir baik, itu yang dilihat B-nya baik. Tapi kalau misalnya 4 tahun terakhirnya baik, tapi 1 tahun terakhirnya buruk, itu yang diingatnya ya buruk gitu, 1 tahun terakhir gitu yang dilihat. Menurut gua dengan ilustrasi perilaku miopik tersebut, itu membuat masyarakat kita itu cenderung lupa gitu atas rekam jejak sebenarnya. Jadi, mungkin rekam jejak gubernur yang sebelumnya udah dilakukan, prestasi, dan lain sebagainya gitu, itu tertutup dalam 1 tahun terakhir agenda pemilu. Nah ini lumayan berbahaya, kenapa gitu? Jadi bisa jadi untuk orang-orang yang sudah membangun pengaruhnya selama bertahun-tahun ke masyarakat, itu bakal kalah sama orang yang baru membangun ketika ada pemilu gitu, 1 tahun terakhir gitu. Di 1 tahun terakhir ini ya langsung bansos, langsung buat event, langsung dan lain sebagainya gitu. Itu yang membuat gue khawatir. Takutnya 2029 kita nggak tahu nih dari mana, tapi marketingnya gila-gilaan, terus bansosnya gila-gilaan 1 tahun nih, terus kepilih gitu. Jadi ya better daripada membuat pengaruh, mending nabung buat tahun ketika mau pemilu gitu. Kalau sifat masyarakat kita kayak gini. Ya terkait pengaruh bansos juga ya, kan dengan perilaku miopik ini dalam 1 tahun kita bansosnya lumayan banyak ya gitu. Terus dari survei LSI 69% penerima bansos itu memilih paslon 02. Ya itu dia guys, semoga bermanfaat dan semoga menghibur bagi teman-teman yang menonton sampai detik ini ya. Saya ucapkan terima kasih, saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam perubahan dan akal sehat ya guys.